Islam itu bukan masalah legenda, sejarah masa lalu. Islam itu bukan pelestari budaya. Beragamalah, katakan demikian. Seharusnya beragama apapun itu bukan masalah pelestari budaya. Melestarikan budaya zaman Nabi Muhammad, melestarikan budaya zamannya Nabi Isa, melestarikan budaya zamannya Nabi Musa, melestarikan budaya zamannya Nabi Ibrahim. Bukan itu. Beragama itu adalah kontekstual, percaya kepada hari di mana kamu hidup, hari akhirmu ya saat ini. Antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai jebating jagat, bahwa fungsi rantai itu tidak pernah berbeda. Apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad itu sama persis apa yang saya turunkan sebelum-sebelummu, dan sama persis yang setelahmu. Wamang yang kolak ala akibaihi, siapa yang tidak mengetahui rantai memutus itu adalah berpaling. Rantai itu adalah makna silsilah, kait mengikat, sambung gulawentah, tidak pernah terputus. Keberadaan sang pemegang kebenaran, al-haq min robik, kebenaran, supaya manusia memiliki zikir, supaya manusia hati nuraninya hidup, supaya manusia mengerti tentang tujuan hidup, supaya mengimplementasikan fa'aina tadhabun, piye hidupmu jika kamu tidak kenal dia. In huwa ila dzikra lil alamin, jika kamu tidak kenal dia, tidak ada kehadiran dia di dalam hatimu, fa aina tadhhabun, nasib hidupmu ketulo-tulo, pasti kamu akan menemui titik akhir inflasi, reses, paceklik, pagebluk, dan tukaran chaos di antara kamu sendiri. Titik tertentu maka alam juga akan bergerak menghancurkan kamu, menghancurkan kalian. Akumulasinya. Maka saat rantai telah difahami, hanya jika inti manusia fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahu lati fatoronas alaiha la tabdila li khalqillah innad din inna fi dzalika. Itulah orang yang hidupnya tegak. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kehidupan itu ada fitrah yang asal fitrah dari Allah, dan dapat meminta ilmunya supaya dapat mengenali fitrah dirinya. Maka manusianya hidup karena hati nuraninya hidup, pikirannya sehingga berfungsi, nalar rasionalnya berfungsi, sehingga aktivitasnya aktivitas kemanfaatan, kemaslahatan, maka muncullah menjadi manusia berkemanusiaan, adil sebab tahu tentang dirinya sehingga mampu mengadili diri, sehingga orangnya menjadi punya adab. Dengan kata lain,
Sesungguhnya selama fa'aina tadhabun, selama tentang zikir, mengenal keberadaan Tuhan, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi jika ada kehadiran Tuhan, sehingga tahu tujuan hidup. Jika ini diabaikan, jika ini dibuang, jika kita tidak mau mencarinya, maka penataan hebat oleh siapapun pasti tujuan hidup, orientasinya pasti akan salah alamat, sehingga kehormatan, keagungan, kesucian, keluhuran ditempatkan pada posisi sorban, bacaan, okeh-okehan bacaan buku kitab. Keluhuran, kesucian ditampakkan melalui sorban, Islam ditampakkan melalui kopiah, tidak dipijakkan pada karakter ilahiyah, karena hati nurani mengenal Tuhannya. Sehebat apapun, maka akan terjadi akumulasi kehancuran, karena ekonominya seharusnya orientasinya adalah orientasi kemaslahatan, bersungguh-sungguh berekonomi, tapi karena tidak mengenal Tuhan, maka berekonominya adalah bersama hantu. Abstrak. Begitu seterusnya, 2 contoh. Kalau yang keempat, banteng. Rekomendasinya ringin kemanusiaan itu dulu, ringinnya ringin putih. Masih ada dokumennya? Tapi gambarnya kan hijau. Kenapa putih? Bla 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 bla. Ya, gitulah. Kemudian keadilan padi kapas, hasilnya jika 1, 2, 3, 4 itu terwujud, maka sandang, pangan, papan, adil, makmur akan terwujud. Jadi ideologi itu sebuah vision, sebuah visi dalam kita menjalankan roda pemerintahan kita. Garuda konstitusi itu negarane, kan gitu. Konstitusi itu pemerintahane. Saiki kan jumbuh antara negara dan pemerintah, jumbuh. Gedung pemerintah apa gedung negara sing bener. Akibat tertulisnya gedung pemerintah, akhirnya rebutan kursi karena subjektivitas. Situ culian. Engko nek digowo nepi sing wis kan diterokne, padahal sing nerokne ra genah. Kita kembali. Itu 17 Agustus, ketepatan hari ini kan tanggal hari kemerdekaan. Jadi kita nggak memperdebatkan terus kemudian ada yang merubah sejarah, akhirnya geger antara tokoh tertentu kepada tokoh tertentu, kan geger dirubah. Padahal Mojopahit itu 1400, katakanlah 1300 sampai 1000 hampir 500 begitu kan. Kemudian enek
Perubahan sejarah berkaitan dengan warna bendera gula klopo menjadi merah putih. Bla 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 bla. Kemudian ini kan saya mengkaitkan ini. Kemudian ada yang berpendapat begini, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan dari salah satu klan tertentu. Saya nggak sebut, timbangan ini melok tukaran. Ya memang kalau di logika, kalau orang tahu logika nggak masuk akal memang. Kita juga belum tahu kepastiannya, kita juga belum pernah tabarukan. Apa yang dia ucapkan itu karena memang karena punya maksud visi tertentu, kita juga nggak tahu. Sampai katakanlah Wali Songo yang asumsi dari 9 itu kan memang nggak sejaman ya Syekh Makdum Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim yang di Gresik itu katanya adalah kelompok ini yang gitu. Pamannya kan begitu. Karena di kita kan bukan masalah kiai wong apa jenenge, yang penting manusia itu kan akhlaknya. Yang paling dekat dengan Allah itu yang paling bertakwa bukan karena jenggote, bukan karena sorbane. Walaupun jenggot itu kreseh sampai bisa untuk nyapu, juga tidak akan menggambarkan apapun karena yang penting kelakuane. Kowe mung geger tukaran mergo jilbabe sing siji kempes, sing sijine kaya kan kaya manuk merak umpamane gitu. Sing dimasalahi bentuke jilbab bentuk ya ora werna-werna. Enek sing begar, enek sing tumpuk-tumpuk, enek sing kaya werna-werna bentuke itu jenenge jilbab ki. Tapi kemudian berkelahi olo-oloan tukaran, itu berarti kan karakternya kan buruk, rusak. Islam itu bukan masalah legenda, sejarah masa lalu. Islam itu bukan pelestari budaya. Beragamalah katakan demikian. Seharusnya beragama apapun itu bukan masalah pelestari budaya. Melestarikan budaya zaman Nabi Muhammad, melestarikan budaya zamannya Nabi Isa, melestarikan budaya zamannya Nabi Musa, melestarikan budaya zamannya Nabi Ibrahim. Bukan itu. Beragama itu adalah kontekstual, percaya kepada hari di mana kamu hidup, hari akhirmu ya saat ini. Watabi sabila man gule ono wong sing iso tahu persis, yang jawab persis, bukan khayalan, bukan angan-angan, bukan jarine, bukan katanya ke katanya, bukan dari buku ini buku itu, tapi dia mengetahui persis apa yang dimaksud surga, neraka, widodari, malaikat. Aja mbok bayangne dhewe, aja mbok definisane dhewe, aja menguraikan dari hasil bacaanmu, dari buku yang kamu si pengarangnya saja tidak kenal. Kembali ke cerita, kemudian akhirnya ada yang memberondong, loh kok Wali Songo itu katanya itu adalah jalur dari kelompok tertentu. Ada yang membantah, yang nggak mungkin, karena dalam sejarahnya kelompok itu kesini bareng dengan Belanda di tahun katakanlah abad 19. Sedang para Wali Songo, Makdum Ibrahim itu kan abad 14.
13 ke 14 dan seterusnya gitu. Ya ini kan sekarang kan rame Habib, Babaib kan rame. Pak Lawi, itu rame kan. Saat banyak yang tanya, Mbok ikut komentar Pak Yai pro kemana kan gitu. Pro kebenaran aja saya.